Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Kahfi, Allah juga berfirman pada ayat ke-7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Juga ada dalam surah Al-Mulk pada ayat kedua mengatakan bahwa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dunia ini sesungguhnya memang sudah Allah jadikan indah agar kita melakukan segala sesuatu untuk mengejar, yaitu amalan-amalan terbaik. Nah, amalan-amalan apa saja yang menjadi amalan terbaik sesungguhnya juga sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu yang pertama, manusia itu tidak akan rugi jika beriman kepada Allah, kemudian tidak akan rugi jika melakukan amal-amalan yang baik, dan juga tidak akan rugi jika saling tolong-menolong dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, itulah inti dalam surah Al-Mu'minun yang Allah jelaskan lagi di dalam surah Al-Kahfi, Al-Mulk, dan juga surah Al-Asr, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu akan beruntung ketika dia menghindari perbuatan yang sia-sia dan menghindari perkataan yang sia-sia. Kenapa? Di dalam awal sekali Allah sudah ada dalam firman Allah surah Al-Baqarah di dalam ayat 156 ya, yang mengatakan bahwa mereka orang-orang yang beriman itu yang berkata ketika mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan jika kita sebagai manusia mengingat kembali bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, maka kita akan menjadikan dunia ini di dalam genggaman kita, bukan di dalam hati kita. Ya, maka apa yang harusnya kita lakukan adalah mengejar yang terbaik tadi, amalan-amalan terbaik. Tidak perlulah kita melakukan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Seorang ulama pernah berkata, yaitu Ibrahim bin Adam, ketika ia ditemui seorang ahli maksiat. Ahli maksiat pernah berkata kepada ulama tersebut, mengatakan sambil menantang bahwa katakanlah 5 hal kepadaku agar aku berhenti melakukan maksiat. Lalu dijawab oleh sang ulama bahwa lakukanlah 5 perkara jika engkau ingin melakukan maksiat. Yang pertama, lakukanlah maksiat di mana engkau tidak melakukannya dari pemberian rizki Allah. Lalu si pemberi maksiat, ia berkata, mana mungkin aku melakukan maksiat ketika segala rizki itu berasal dari Allah. Lakukanlah yang kedua, kata Ibrahim bin Adam, yaitu apa? Lakukanlah maksiat di bumi yang bukan milik Allah. Lalu dijawab lagi oleh si pelaku maksiat, mana mungkin aku melakukan maksiat ketika semua bumi adalah milik Allah, semua tempat dan negeri adalah milik Allah. Lalu yang ketiga dikatakan lagi, baik, maka lakukanlah maksiat di tempat di mana engkau tidak dilihat oleh Allah. Lalu pelaku maksiat pun kembali menjawab, bagaimana mungkin aku melakukan maksiat ketika Allah Maha melihat, dimanapun aku melakukannya Allah melihatnya. Lalu ketika Ibrahim bin Adam akan mengatakan yang keempat dan kelima, si pelaku maksiat menolak karena ia sudah tidak sanggup lagi mendengarnya, dan ia pun mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Sesungguhnya ia telah melalaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Karena memang hakikatnya adalah segala sesuatu milik Allah, berasal dari Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya untuk menghadap kepada Allah, mencari bekal yang terbaik dengan melakukan amal yang terbaik, beriman kepada Allah, memperbanyak amalan salehah, dan saling tolong menolong, saling mengingatkan dengan teman-teman, rekan-rekan kita, keluarga kita khususnya, agar senantiasa beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.